Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama, sebelum kita lanjutkan tausiah ini dalam rangka Sholat Mi'raj, kami ucapkan pertama sekali yang terhormat kepada wali-wali, kemudian dituakan kita menhadir sampai pada wali ini, kemudian anggota pendiri imamah yang hadir, kemudian para ustaz yang sempat hadir, kemudian ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Semoga Allah memberikan rahmat dan kurnianya kepada orang-orang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita berselawat, kita sampaikan kepada arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau diserahkan berat itu cerita dulu banyak. Ada Dr. Andes Haji Ridwan, ada Dr. Andes Ademho, ada Gurgito Malin, ada Gurgito banyak. Ini kita tidak bisa menjadikan seraberannya. Dan akan kita ambil saja yang penting dari seraberan. Akan kaitannya dan ada dengan seraberan. Dan ada hubungan jawab, terutama yang berhubungan dengan ibadah. Asbab awak peringati Sholat Mi'raj berarti memperingati adanya kerajaan dan Nabi dengan kehendak Allah. Kalau Nabi itu sejalan tak mungkin tak. Atau buku Nabi sejalan tak mungkin tak. Pasti ada karena Allah memperlakukan Nabi baik secara zahir maupun secara batin. Kalau orang ini ibu kan ada pendapat, itu di Terong Kabun ini kan ada semacam musaji baru, ya dari surau jadi musaji. Tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj itu tubuh dengan roh. Itu masih jauh tuh gajinya. Ada mana kayak gitu? Tidak perlu memperingati Maulid Nabi. Tidak perlu memperingati Isra Mi'raj. Bahkan di tahun itu tidak perlu ada majlis taklim. Kan aneh kan? Tapi itu orang agama Islam. Semua jawab sembahyangnya di bawah kaki ibu. Ya. Semua jawab, tapi itu bedanya. Hal-hal yang demikian kalau terjadi di daerah itu nanti berdoa aku. Ya, itulah perkembangan otak manusia dan kurang diajarkan Al-Quran kan kurang. Jadi terlalu banyak ini permasalahan di dalam agama Allah. Kalau orang Kristen dan berhadapan jawab itu jangan ya? Pun enggak. Padahal Islam itu yang kecil itu Al-Muslimu. Sama orang Islam itu kan selamat orang lain kan itu.
Agelisah orang ada dia orang ada. Kalau menurut adat kan ayo cocok. Sepanjang-panjang tamu datang, sependek-pendek tamu nanti, mana ini orang ini tidak. Enggak lah, baik. Tidak diizinkan disaksikan semalam untuk Jumat, tak boleh Jumat. Keadaan ini pakai menghadapu dan adu ditampil awak kontrol adu studio. Jadi tadi ini adu tu baru Jumat semacam mulai. Tapi orang tadi itu waktu tidak mendalami Israel. Nah itu ditolak itu. Namun mulai ini nyawa aku masuk orang dia waktu dia kembali dia lah. Lama lagi kawan. Lagi dia baca kamu. Tak tu baca kamu. Ya. Ibu dan bapak, kau nak terjadi yang mau sampaikan. Daki ambo. Tuh. Namun demikian awak ambil hikmah dia. Bapak ni awak kasih Al-Jin ayat 6 balik do ayat 7 balik tentang ba'a masalah Islam miraku awak itu. Ba'a menulis pengajian awak. Kalau Islam mirak dari isinya Islam berjalan dari Makkah ke Madinah. Isra Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh arah kursi dan Sidratul Muntaha. Itu jalan. Itu kece. Itu ucapan. Itu keterangan dan ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Semua memahami Pak. Bau hubungan ibadah dan untuk kerajaan Pak. Terutama ibadah salat yang wajib. Ada tak hubungannya? Ada. Ada hubungan. Kalau kita halusi, balik hubungan Islam dengan salat. Balik hubungan. Ya Allah berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 6 balik ke 7 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an wa ghadaqa. Ayat 6 balik. Kemudian ayat 7 balik. La abdinahu fi wa may yu'rid an zikri. Ya, malam yasrufu sa'idan. Ya, sa'idan. Ini kau boleh dicari kalau salah ayat yang 7 balik tadi. Kalau diartikan, andai kata mereka itu tetap dalam suatu jalan tarifah. Jadi kalau situ kan suluk. Suluk itu tarikatnya maksabani. Tarikat itu dan masyhurnya kan hampir. Pertama Naqsyabani, kedua Alawi, sampai Saman, yang ketiga Saman dan sampai Sakariyah. Tujuan sampai itu ibadah. Baik ibadah itu tangan awak. Udah tadi keluar ibu jadi kelabu dia. Tujuan supaya tangan berzikir dalam aman. Aku namanya tarikat. Aku kenyamanan di dalam ibadah. Aku ketentraman. Kalau nyaman di dalam ibadah, hati tangan. Kalau hati tangan, buku operasi. Kalau buku operasi, siapa bilang awak galak tu. Ya dong itu sekolah. Padahal bilang awak galak dia. Agak tu. Jadi kalau di dalam itu itu. Dan lajarnya bilang awak
ini. La asqainahu ma'al ghadaqah. Niscaya kata Allah akan saya berikan kepada orang yang berperingkat itu nikmat yang bertingkat-tingkat. Dijanjikan Allah ini. Ini kalau gini terikat itu kurang lagi orang. Tapi kebanyakan orang ini mencari mulai. Karena lampu tinggi di muka, ketenangan radio, tinggi banyak, pakai tinggi, akhirnya selesai. Bapak dia kata gitu. Banyak orang mencari ini. Dia cari di mana sumbernya tarikat. Tapi ingat, nanti Allah, sesungguhnya kami akan mencobai mereka itu kalau dia berjalan zina. Dan orang yang berpaling, wa mayyu'rid, dan berpaling dari mengingat Allah, kalau mulai mengaji, ya akan diberilah siksaan kayak itu yang banyak dulu. Jadi kalau lagi pagi kayak gitu, ya kayak, ya kan ada tuh kalau di situ ada. Dalam mengaji, dan diambil gaji sudah itu membelakang lah. Itu akan ditambah oleh tanggal laknat kayaknya. Ditambah laknat. Jadi itu kecil Allah. Asbab. Kalau kita lagi utamakan zikir, ma'rifat. Di dalam sholat. Sholat itu kan as-salatu mi'raj. Sholat itu naik. Jadi kita paham. Kita masuk ke itu lebih kuat. Tadi masalah terikat kamu sampaikan secara pendek. Ya, ada syarat terikat. Dia tidak terikat no. Kalau di kampungmu itu di kampung bawah. Dia terikat sama kakek. Enggak. Enggak. Yang mengikat awak itu ilmu awak, amal awak. Makin banyak awak beramal, makin terikat padanya. Itu hati-hati awak. Makin banyak membaca Al-Quran, makin terhindar awak dari segala yang bukan. Makin banyak awak salat tahajud, makin terhindar awak dari segala penyakit. Ini yakin ke itu dan bapak kah? Salah tahajud itu menjauh awak dari jadi. Yakin, ibu pun tuan rumah jadi tuan. Siap untuk akhirat dia ambil dari dunia. Ini keluarga sakit-sakit, banyak itu senang sakit malam. Banyak kan? Banyak. Jadi jangan lupa kuncinya itu. Di dalam kurang salat dia pakai marifat. Di dalam zikir pakai marifat. Marifat pun harus dipertajam. Orang salat harus dipertajam marifatnya. Aduh, al-ulama ngecek mereka. Awaluddin marifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Allah kenal Allah. Aku ini orang itu bermarifat salat. Dia bermarifat salat. Kalau tidak ada marifat, baca saja. Tentu bersuci, labaniat, berwudu, labaniat, salat, labaniat, dua kalinya lah. Niat wajib, bersuci, bau dan baik, berwudu. Setelah itu salat, dua kalinya. Tiga wajib. Kalau tidak dibaca niat bersuci, tidak sah wudu. Kalau tidak dibaca niat wudu, tidak sah salat. Kalau tidak dibaca niat untuk salat, mengerawang salat. Apa aman surah. Abu yang berterbangan. Maka oleh karena itu, kalau kita di dalam bermarifat, anu tiga dan perlu kita perhatikan. Orang kecil, Al-Fatihah Al-Qadam di dalam kitab Al-Hikam.
Ya, tasawuf sepanjang masa. Ini kan ada bahasa Indonesia. Baiklah. Kalau kami dulu belajar di pesantren, nah ada bahasa Indonesia. Kayak di palanya kayak memahami kayak. Ya, ada tiga. Isi marifat itu ibu dan bapak. Pertama zikir. Visinya. Di dalam kitab Minhajul Abidin seperti itu. Tadi Al-Hikam, kedua Minhajul Abidin. Ya, pertama zikir. Arti zikir ini. Saya kita ingat kepada Allah. Lima Allah itu tidak jauh dari awal. Bangga jauhnya dah bantaro, dakiknya dah sesuatu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tadi Abu Samiyana, ibu-ibu bersuci, ya. Bapak bersuci, Allah. Aku dari Makkah. Terus tak kira kan? Allah berdua, Allah. Dan dua di Madinah. Allah supaya ibu di Masjid Al-Aqsa, ayo kan? Aku kan isi di sana. Ya, isinya tu, dia orang tidak mampu memperingati Isra Mi'raj, berarti aku sembahyang. Tak sampai kalau mengaruh kau sabi sawah, mawai sabi rasul. Tak sampai kalau itu. Bersuci di Makkah, berwudu di Madinah, pakai takbir di masjid naik. Yang dua kali berarti sampai ke sadar besar. Tuh, bukan? Jadi kalau kita halusin Isra Mi'raj, ya, bagi orang yang salat tidak ada hati. Orang yang sholat tidak ada hati itu dan tahu hubungan Isra Mi'raj itu sholat. Ada isinya yang pertama itu isinya marifat. Bermarifat awak bahan rancak, bahan kelok sesuai dengan ilmu yang diberikan Allah kawan. Ya, bermarifat. Marifat itu kan mengenal. Itu mereka kalau orang semua itu biar kamar. Dalam sudah hati tadi kalau ada disampaikan yasruku ayat itu balik. Ibu supaya marifat kau tajam. Dan kedua isi marifat kau lain. Ini marifat itu kan berisi. Dan kedua isinya musyahadah. Apa arti isi musyahadah? Memandang. Awak memandang Allah, Allah memandang awak. Ini tanpa Allah, tak? Tak nampak. Allah jalan, Allah jalan. Tapi cara memandang Allah, itulah yang disebut dengan marifat tadi. Itu yang musyahadah. Cuma menuju awak baca tasawuf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Musyahadah. Pandang memandang. Ya, bagi orang yang pernah bercerita pada sore. Jadi kau nak kita cari ibu dan bapak menjalan mati tapi kau dah. Tapi kalau minta ke Tuhan, Allahumma ghfirli bil ardi. Itu doa Rasul di dalam muka hadis, dalam hadis pilihan. Ada 20.000 hadis pilihan saudara. Allahumma ghfirli bil ardi, wa zaini bil hilmi, wa akrimni bil taqwa, wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu. Muliakan aku dengan takwa, sehatkan aku dengan aku doa itu.
Aku adalah mendoa nama Assalamualaikum bagi rumahnya tampang sudah di bawah. Ya, kita apa kalau kurang lagi. Bila banyak orang ini bang, ya istilahnya menjadi murtad. Murtadnya terhadap apa? Terhadap amaliyah. Bisa melanggar waktu dan Tuhan. Melanggar. Takwil. Sedang lain makhluk itu kepada Allah dengan takut, dengan sungguh-sungguh, dengan mengharap keredaannya, lain tidak dapat ya. Apalagi kalau kamu menanggung, itu jadi. Ini yang kedua tadi, musyahadah. Pertama, zikir. Kedua, musyahadah. Dan ketiga, muraqabah. Itu baru musyahadah. Muraqabah. Di muraqabah ini intai. Itu permainan itu saudara. Itu membuat juga perlu dijago. Perlu dijago. Kemudian tadi mulai ceramah tadi kalau dapat carian wah ada orang lain ada orang tahu. Pasti orang. Akan itu. Jadi malu acara itu lagi dia. Awak sedang sembahyang yang baik sampai sudah awal batu. Tak pernah ibu itu apa pernah? Puasa. Jadi ketika ini itu, baik itu diberikan Allah ilham jawab tentang bahas ayat sedang menyembah Allah tadi. Ujian juga kadang apa? Ujian juga kadang. Kalau dicari waktu lah, boleh tu. Ada dulu. Jadi, kamu sampai tadi yang pertama zikir, visi marifat. Kasih dulu. Pertama zikir karena kita banyak sekali yang kupu kan. Yang kedua musyahadah. Yang ketiga muraqabah. Itu kaji kita tu. Duit yang dipakai mati yang ditompak. Anak kecil Nabi di dalam hadisnya. Makana akhiru kalamihi la ilaha illallah apalakana. Seorang dan aku akhir kalam kita kalau mati membaca la ilaha illallah dijamin surga. Abilu la ilaha illallah kata baca latihan dan ada. Itu bunuh awak. Sungguh tu latihan tu. Dilatih awak. Banyak membaca tu. La ilaha illallah Allah. Dilatih. Tujuannya supaya awak selamat di dunia, selamat di akhirat. Allah dulu. Kalau waktu telah masuk, Allah dilewati tu. Ya Allah berang tahu. Ini abdul amal salat di awal waktu ya. Abdul amal sembahyang itu di awal waktunya. Ya. Allah apa yang tadi itu? Pertama, isi marifat zikir. Kedua, musyahadah. Yang ketiga, muraqabah. Di dalam kitab Al-Hikam, kemudian dalam kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin kalau di Canua kami mengaji kelas 5, kalau Hikam kelas 7. Ibaratnya sari banat. Kalau ini ada terjemahan. Bapak dan Ibu itu adalah itu sampaikan baru juga kaji dalam memberikan mudah-mudahan dipahami. Mudah-mudahan dapat menjadi sebagai penambah ilmu dan ilmu. Selain itu mungkin Allah memberikan. Kemudian sebelum bermakrifat, ada tiga. Kok penting ini mah? Dalam rangka Isra tadi kamu bayangkan berjalan dari Mekah ke Madinah itu masih kecil.
Saya lagi gitu. Apa yang murah? Dari Madinah ke Masjidil Aqsa, ya berarti bisa jadi besar. Murah. Oh. Tuh. Orang tadi berdua ya. Dari Masjidil Aqsa tuh, Sidratul Muntaha harus terkunci. Orang itu harus. Kalau itu tentang salat yang berhubungan dengan Islam. Oh, tidak kuat. Ih, gagah ya. Masih ya. Ini baru cara mencari marifat, bayangnya dulu bapak mencari marifat, memasak marifat kok mah. Kalau tujuan itu mereka, tapi kita sekarang tujuan itu jadi lah. Kita salah ngomong juga. Apa cok? Kalau kami itu, Cok. Itu dia salah ngomong. Kita dijual gimana? Mulai belajar sesuatu juga almarhumah. Belajar sesuatu. Jadi kalau syarat marifat itu di dalam ilmu lain dan juga padanya itu juga. Kalau ilmu bermanfaat, pertama lenyapkan tubuh ke dalam. Tubuh apa? Bukan kasar, seolah-olah ada. Bukan dia selama ini aja. Kasihkan luar dari luar. Yang kedua, lenyapkan nyawa kepada sifat. Nah, itu senang. Sifat apa? Itu sifat Allah. Bukan kepada zat Allah, kepada sifat. Kalau kepada zat lain, itu dipandang tidak tahu orang. Saya kamu orang, itulah yang jadi lenyapkan nyawa kepada sifat. Dan kedua, lenyapkan sifat kepada firman Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tiada sempurna Allah sesuatu. Aku syarat marifat. Kalau tadi isi marifat. Kalau kau syarat bermarifat. Mana dulu isinya syarat? Tentu dulu syarat, baru isi. Ada mau pembandingan tadi isinya dulu. Nah itu. Jadi lah menerangkan pertama syarat marifat, kedua isi marifat. Kunci daripada Isra Mi'raj itu salat. Bagi umat Islam yang tidak salat, kok yang tidak salat ya? Berarti tidak percaya ke Isra Mi'raj. Bagi orang melalui salat, mengamalkan salat petang, pagi, siang dan malam, berarti orang tadi percaya kepada Isra Mi'raj. Bagi orang yang mengamalkan salat dengan sepenuh hati, dengan ilmu, dan dituntut kepada guru, berarti orang tadi baru sebenar-benar melaksanakan salat. Lain ketiga dan dua boleh batu, oleh sah kedua. Ini diterima di Allah. Nah, itu terserah kepada yang Maha Kuasa. Pinan pertama itu nama bayo, naik salat tadi. Ya, jadi itulah Bapak dan Ibu-ibu sedang jamaah peringatan Isra dan Mi'raj. Lain kali kalau ada waktu kita sambung, ya mudah-mudahan badan kita diberi kesehatan oleh Allah dan hadirkan, dan umur kita dipanjangkan, kita tetap dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Awak saya kata saja di negara itu, mukasih sampai dia maafkan, bala jauh nikmat datang, kan gitu. Ah, musalawat, batambah lama, batambah maju, batambah rami jamaahnya datang. Itu doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan awak ditunjukkan jalan yang lurus. Demikian, kalau dosa lagi ganda dalam penyampaian atau kaji dan kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih kita aturkan kepada guru kita gitu kan. Buya atau Ustaz Dr. Randus Suaili Arsad Malimbunsu. Beliau di Baruah Teluk Kabung. Di situ beliau sembahyang sampai puluh, di siku suluh. Tinggal Ibu milih ya. Kalau untuk sembahyang sampai puluh, silakan di Baruah. Kalau untuk suluh, siko yang tadi Naksabandi, Bapak dan Ibu. Jadi untuk selanjutnya Biko gitu kan, ada Biko hal-hal yang perlu tanyakan. Itu Biko sesudah sholat, insya Allah terjawab Biko. Nah, gitu kan. Tadi kan beliau bercerita tentang syarat makrifat. Syarat makrifat. Bu kaji. Isi makrifat kemudian syarat makrifat. Itu kan itu intinya gitu kan. Kalau awak ke makrifat, kalau awak ke suluk, kalau awak ke zikir, kalau awak ke ada kekenalan. Itu lah dibuka kemantangan. Nah, nanti untuk diperpanjang. Jadi karena waktu masuk gitu kan, sementara kita dipisah oleh guru kita sudah zuhur gitu, nanti kita sambung guru kita celai gitu kan, insyaallah. Kemudian nanti kalau ada tanya jawab silakan. Hanya sedikit sementara dulu kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru balang untuk aduh. Azan Pak.